Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku bakalan bagi informasi ke kalian semua tentang gimana sih cara melakukan uji homogenitas. Nah, sebelum aku mulai uji homogenitasnya, buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya, agar channel yang aku buat ini bisa semakin berkembang dan aku sendiri itu bisa lebih semangat untuk bagi-bagi informasi ke kalian semua. Oke, sebelum aku uji homogenitas, aku akan jelasin terlebih dahulu ke kalian semua apa sih itu uji homogenitas. Oke, kita buka terlebih dahulu catatan kita. Uji homogenitas itu adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen ataupun tidak. Nah, uji homogenitas ini juga punya rumusan hipotesis dan juga dasar pengambilan keputusannya, teman-teman. Nah, untuk rumusan hipotesisnya itu ada dua. Untuk H0 itu berarti varian sama atau kedua kelompok homogen. Kemudian untuk H1 adalah varian tidak sama atau kedua kelompok tidak homogen, atau bisa dikatakan kedua kelompok atau kedua sampel itu merupakan heterogen. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya sendiri itu juga ada dua. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansi Church-Chilet kurang dari 0,05 atau kurang dari taraf signifikansinya, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian untuk yang kedua, jika nilai signifikansi Church-Chilet-nya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, uji homogenitas ini juga merupakan salah satu prasyarat untuk kita melakukan uji-uji selanjutnya seperti uji independen, kemudian uji one way dan uji two way ANOVA, guys. Nah, lanjut aja, langsung aja kita lihat data-datanya. Di sini datanya udah aku buat di aplikasi Excel, udah aku tulis. Aku punya data-data itu yang termasuk ke dalam dua kolom, teman-teman. Nah, ini ada 28 sampel yang terbagi menjadi dua kolom. Untuk kolom pertama itu merupakan hasil belajar dari kelas eksperimen, kemudian untuk kolom kedua itu merupakan hasil belajar untuk kelas kontrol. Nah, kedua kolom ini nantinya akan aku tumpuk, datanya akan aku tumpuk dan aku buat menjadi satu kolom dengan kode-kode dari kelasnya masing-masing. Oke, daripada kalian bingung dan kalian pusing mendengar kata-kata aku, langsung aja kita praktekkan. Oke, terlebih dahulu kita copy data dari kelas eksperimen. Kemudian kita paste di bagian kolom hasil belajar yang udah aku sediain. Setelah itu, di sini untuk kelasnya, ini merupakan isi dari kode-kode data-data kelas ini. Nah, untuk kelas eksperimen, aku buatin kodenya menjadi 1. Kemudian untuk kelas kontrol, aku jadiin kodenya yaitu 2. Berarti ini merupakan data-data kelas eksperimen, kita buat kodenya 1. Kode kelasnya 1 ya, guys. Kemudian untuk kelas kontrol juga kita copy. Dan kita paste di bawah data dari kelas eksperimen yang terakhir. Setelah itu untuk kelasnya itu kita buat menjadi 2. Karena kode dari kelas kontrol itu adalah 2, kita buat 2. Hingga terakhir data dari kelas kontrol. Data-datanya udah kita tumpuk, udah jadi dari dua kolom menjadi satu kolom dengan kode-kode tertentu. Langsung aja kita copy dan kita paste ke aplikasi SPSS. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Setelah itu kita paste data yang udah kita copy tadi. Datanya udah muncul, kemudian kita beralih ke variabel view, guys, untuk merename nama datanya tadi. Untuk kolom pertama aku akan buat namanya jadi X. Kemudian untuk kolom kedua aku akan buat namanya jadi Y. Kemudian untuk desimal aku buat jadi 0. Kita buat jadi 0. Kemudian untuk label ini kolom pertama aku akan buat namanya jadi hasil belajar. Ya. Kemudian untuk kolom kedua aku akan buat menjadi kelas. Nah, setelah itu untuk di barisan kedua kolom values kita klik. Nah, di sini muncul kotak dialog dari value labels. Nah, tadi kotak dialog value labels ini berfungsi untuk mengidentifikasi kode-kode yang udah kita masukin tadi. Seperti misalnya kelas eksperimen itu kan kodenya tadi 1. Nah, berarti kita buat di sini 1 dengan labelnya yaitu kelas eksperimen.
sebentar, kelas eksperimen, kemudian kita klik ADD. Nah, kemudian untuk yang kedua itu tadi kan ada kelas kontrol, kodenya adalah 2. Kita buat kelas kontrol di bagian labelnya. Maaf ya teman-teman, ini ada bunyi suara motor. Ada banyak gangguan nih. Klik ADD, kemudian setelah kita buat seperti ini, klik OK. Nah, udah kita edit-edit nih. Kita balik lagi ke data view. Langsung deh muncul di sini. Jika mungkin nih teman-teman udah edit di bagian values tadi, tapi belum muncul kayak aku, belum ada nih kelas eksperimen, kelas kontrol gini, teman-teman bisa klik view. Kemudian di sini ada value labels, bisa teman-teman checklist. Kalau misalnya ini aku unchecklist, bisa jadi kayak gini. Terus ketika aku checklist, nanti akan muncul. Ya, seperti ini, kelas eksperimen, kelas kontrol. Gitu. Datanya udah kita rapiin, udah kita percantik, kita langsung aja kita olah. Teman-teman untuk ngolah atau untuk nguji homogenitas ini, pertama klik ya, astagfirullahaladzim, klik compare, analyze, kemudian pilih compare means, setelah itu kalian pilih one way ANOVA. Nah, setelah itu hasil belajar X itu kalian masukkan ke kotak dependent list. Setelah itu untuk kelas atau Y, variabel kelas atau Y ini kalian masukkan ke faktor. Setelah itu kalian klik option, kalian checklist atau kalian klik di homogeneity of variancy test. Setelah itu kalian klik continue dan kalian klik OK. Kita tunggu beberapa saat output. Nah, outputnya udah muncul. Di sini ada output dari test of homogeneity of variancy. Nah, untuk uji homogenitas ini kita hanya perhatikan nilai signifikansi yang paling atas atau nilai signifikansi yang based on mean ini saja. Kita buka kembali catatan kita tadi. Di sini kita lihat bahwa untuk kita lihat dasar pengambilan keputusannya, bahwa untuk nilai signifikansinya jika kurang dari 5% atau kurang dari 0,05, H0 ditolak. Kalau lebih, itu H0-nya diterima. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansi untuk based on mean atau nilai signifikansi yang paling atas sekali itu adalah 0,091. Dan jika kita jadikan persen, itu menjadi 9,1%. Nah, karena nilai signifikansi based on mean atau nilai signifikansi yang paling atas ini lebih dari 0,05, oh, hilang sticky-nya. Lebih dari 0,05, guys, berarti H0-nya diterima. Karena H0-nya diterima, berarti variannya sama atau kedua kelompok homogen. Atau bisa kita simpulkan bahwa kedua sampel, yaitu sampel hasil belajar kelas eksperimen dan hasil belajar dari kelas kontrol, itu memiliki varian sama atau homogen. Oke guys, sekian dulu video tutorial uji homogenitas hari ini. Buat kalian yang mungkin mau kasih saran di next video aku bikin tutorial apa, atau mungkin kalian mau kasih kritikan ke aku, bisa kalian ketik di komentar, atau mungkin kalian bisa DM ke Instagram aku di @prisciliamp29. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe guys. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.